Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus ya melalui channel Matematika 100. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang transformasi. Kita memasuki bagian yang ketiga dari transformasi, yakni rotasi atau perputaran bangun ya. Ini untuk matematika kelas 9 semester 1. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajarannya ya. Rotasi atau perputaran. Nah, ini anak-anak perlu ingat ya. Rotasi itu apa sih? Rotasi itu adalah perpindahan bangun ya, titik pada satu bangun dengan memutar. Bangun tersebut berpusat pada pusat koordinat. Ini yang kita pelajari nanti pada pusat koordinat saja anak-anak, yakni titik O 0,0 sebesar A derajat ya. Nah, sudut putar yang akan kita pelajari itu anak-anak ini terbatas ya, untuk kelas 9 itu yakni 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, negatif 180 derajat, 270 derajat, dan negatif 270 derajat. Nah, ini walaupun sudut-sudut yang lain tuh banyak sekali ya, ada 25 derajat, 40 derajat, ya 70 derajat, itu tidak kita pelajari. Nah, itu nanti akan dipelajari kalau kalian melanjutkan ke pendidikan jenjang berikutnya ya. Nah, jika sudut putar itu positif anak-anak, arah putarnya itu berlawanan dengan jarum jam. Adapun jika sudut putarnya negatif, maka arah putarnya searah dengan perputaran jarum jam. Nah, ini kunci, ini penting ya. Perhatikan ini. Jadi kalau ini arahnya ke kiri, maka sudut putarnya kan berlawanan dengan jarum jam, maka sudutnya nanti positif. Adapun kalau arahnya ke kanan, berarti searah dengan jarum jam, maka sudut putarnya nanti negatif. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan? Nah, nanti tentukan titik asalnya dulu, titik bendanya itu di mana. Kemudian hubungkan titik tersebut dengan pusat koordinat ya, yang di tengah itu O 0,0. Kemudian tentukan sudut putar rotasinya. Nah, ini berapa derajat? Ini nanti tinggal memilih salah satu dari ini. Jadi yang kita pelajari hanya ini saja anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saja. Lalu putar titik tersebut sejauh sudut putar yang telah ditentukan. Nah, ke kiri atau ke kanan nanti tergantung soalnya ya. Lalu setelah itu baru tentukan koordinat titik bayangan yang dimaksud. Baik, perhatikan anak-anak. Sekarang kita mulai saja dari rotasi yang berpusat di O sebesar 90 derajat. Saya mempunyai bidang kartesius. Perhatikan titik A ya, titik A itu koordinatnya 4,2. Ini akan saya putar ya, 90 derajat. Perhatikan caranya. Nah, ini adalah pusatnya. Maka O ke A ini saya tarik dulu, set. Kemudian saya tentukan sudut putarnya 90 derajat. Setelah ketemu di sini, setelah 90 derajat, maka saya tarik ya, setelah 90 derajat saya tarik garis, kemudian saya putar, set. Nah, di sini ketemu apa? Setelah 90 derajat ini ketemu A aksen di sini. Kalau kita baca berapa? A aksennya adalah negatif 24. Nah, ini cara menentukan apa itu perputaran 90 derajat begitu. Saya ulangi anak-anak. Sekarang saya mempunyai titik B di sini ya. Akan saya putar 90 derajat. B itu berapa? Negatif 4,1 ya koordinatnya. Saya hubungkan dulu dengan pusat koordinat. Saya tentukan sudut putarnya atau sudut rotasinya 90 derajat. Ya, setelah ini ketemu, kemudian saya ini ya akan saya putar begini soalnya. Lalu saya hubungkan. Nah, setelah saya hubungkan, lalu saya putar ini ke sini, set begitu. Nah, nanti akan ketemu B aksen di sini. Koordinatnya adalah negatif 1, negatif 4. Nah,
Sekarang perhatikan perubahan titik asal dan bayangan yang terjadi pada X dan Y anak-anak. Ini kalau 42 menjadi negatif 24. Negatif 41 menjadi negatif 1, negatif 4. Perhatikan yang empatnya yang semula ada di absis ini berubah menjadi di ordinat. Yang semula di X sekarang menjadi di Y, tapi tidak berubah. Lalu 2 yang semula ada di ordinat ini menjadi absis tetapi berubah, 2 menjadi negatif 2. Jadi negatif 4 ini pindah ke sini, lalu satunya menjadi negatif 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan formula jika saya mempunyai titik P, koordinatnya A, B, saya putar dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka akan menempati ini A-nya tetap ya pindah negatif B, A. Ya, perhatikan dengan baik anak-anak. Sekarang saya lanjutkan dengan rotasi pusatnya O, ya, sudutnya negatif 270 derajat. Ingat ya, kalau negatif berarti tadi arah putarnya bagaimana? Searah atau berlawanan? Yes, searah dengan putaran jarum jam. Perhatikan, ini adalah titik A-nya saya letakkan di sini, ya, 42. Nah, 42 A-nya. Kemudian akan saya putar, ini titik pusat koordinatnya saya tulis dulu, saya hubungkan. Nah, sekarang berapa ini? Saya tentukan negatif 270 ya. Berarti kan ini searah dengan putaran jarum jam. Nah, searah dengan putaran jarum jam. Ya, ini saya tentukan di sini. Nah, maka ini setelah begini, lalu ya inilah hasilnya. Di sini setelah saya putar negatif 270 derajat, ketemunya A aksen di sini. A aksen berapa? Adalah negatif 2,4. Nah, contoh lagi misalnya begini anak-anak, saya mempunyai titik B. B itu berapa sih? Negatif 1,3 ya. Nah, negatif 1,3. Akan saya putar, saya tarik garis dulu tentunya, perhatikan yang warnanya hijau ini. Kemudian akan saya putar pusatnya O negatif 270. Ya, berarti ini searah dengan putaran jarum jam. Ya, nanti di sini, kemudian perhatikan ini, perhatikan set. Nah, begitu. Ketemulah titik B aksen di sini. Koordinatnya berapa? Negatif 31. Nah, perhatikan anak-anak, ini 42 menjadi negatif 24, negatif 13 menjadi negatif 31. Ternyata sama ya. Jadi dengan perputaran 90 derajat tadi, ini absisnya berubah menjadi ordinat, nilainya sama. Absisnya menjadi ordinat, nilainya sama. Dan ini ordinatnya menjadi absis tapi tandanya berlawanan. Maka kita bisa menulis titik P yang koordinatnya A, B oleh rotasi O pusatnya negatif besarnya negatif 270, nanti akan menjadi min B, A. Perhatikan anak-anak, sekarang dari rotasi 90 ini misalnya sebuah bangun ya, saya putar 90, tentu arah putarnya kan ke kiri, nanti bayangannya di sini. Saya akan bandingkan rotasi 90 dengan rotasi negatif 270. Ya, saya buat bangun yang sama. Ini kalau saya putar negatif 270 karena ini negatif, tentu arah putarnya nanti searah dengan jarum jam ya. Kalau yang ini kan berlawanan jarum jam. Nah, perhatikan ternyata bayangan dari bangun yang diputar 90 dengan bayangan dari bangun yang diputar negatif 270 itu ternyata sama. Kamu lihat ya, posisi dua gambar ini kan sama persis ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa anak-anak? Ini berarti rotasi dari dengan pusat O sejauh 90 derajat nanti hasilnya akan sama dengan rotasi pusat O negatif 270 derajat. Dengan begitu, maka jika titik P koordinatnya AB, maka bayangannya oleh rotasi ini maupun ini adalah negatif B, A. Begitu ya, hati-hati anak-anak ya, ini agak rumit mungkin. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Sekarang rotasi 180 derajat. Perhatikan, ini bidang kartesius sudah saya buat.
Kemudian saya mempunyai titik A, koordinatnya berapa? Negatif 2,4. Ini adalah pusat koordinat. Saya hubungkan, ya. Saya akan membuat perputaran 180. Ini saya putar dulu, saya ukur dulu. Nah, karena di sini positif berarti berlawanan dengan jarum jam, ya. Saya tentukan dulu, saya putar, set. Nah, ini bayangannya ada di sini. Setelah saya putar sejauh 180, bayangan A aksen ada di sini. Berapa A aksennya? Adalah 2, negatif 4. Ya. Contoh lagi, perhatikan saya mempunyai titik B 3,2 anak-anak. 3,2 di sini. 3,2. Saya hubungkan dulu dengan pusat koordinat, akan saya putar 180, ya, berarti berlawanan dengan putaran jarum jam. Ya, ini adalah perintahnya. Nah, saya putar, set. Nah, nanti menempati titik B aksen di sini. Berapa B aksen? Negatif 3, negatif 2. Nah, perhatikan antara benda dan bayangan. Negatif 24 menjadi 2, negatif 4. 32 menjadi negatif 3, negatif 2. Nah, perhatikan anak-anak perubahan yang terjadi pada absis dan ordinatnya. Kita bisa menarik bentuk umum. Jadi kalau saya mempunyai titik P yang koordinatnya A, B, ya, oleh rotasi dengan pusat O sejauh atau sebesar 180 derajat, maka P aksennya adalah, perhatikan, dari negatif 2 menjadi 2, 4 menjadi negatif 4, ini kan cuma dikasih lawannya saja. Jadi dari AB menjadi negatif A, negatif B. Begitu anak-anak. Baik, kita lanjutkan sekarang rotasi pusat O sebesar negatif 180 derajat, ya. Kita tentukan dulu ini bidang kartesiusnya. Saya mempunyai titik A, koordinatnya negatif 24, ya. Pusat koordinat saya buat, saya tarik dulu garisnya. Kemudian negatif berarti nanti searah dengan putaran jarum jam, ya. Searah dengan putaran jarum jam. Ya, ini searah dengan putaran jarum jam. Nah, perhatikan ini saya garis, kemudian saya putar. Nah, ini adalah bayangannya. Bayangannya berapa? Jadi kalau ini saya putar pusat O negatif 180, nanti A aksen ada di sini. A aksennya berapa? 2, negatif 4. Contoh lagi anak-anak, saya mempunyai titik B. Titik B berapa ini? 32. Titik B 32, ya. Titik B 32 saya hubungkan dengan pusat koordinat negatif 180, berarti searah dengan putaran jarum jam. Perhatikan. Nah, ini saya tarik, set. Nah, saya putar, maka B aksennya di sini, koordinatnya berapa? Negatif 3, negatif 2. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi perubahan pada XY. Negatif 24 menjadi 2, negatif 4. Ini kan sama saja dengan yang tadi. Jadi kalau saya mempunyai titik A, B oleh rotasi pusat O 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Nah, perhatikan anak-anak, sekarang ini benda, ini bayangan. Kalau saya putar 180, ya 180 berarti kan berlawanan, ya. Set, ini kan berlawanan dengan putaran jarum jam. Nanti bayangannya ada di sini. Kemudian saya mempunyai benda, ini bendanya masih seperti ini, sama ya, posisinya sama persis. Saya kasih warna hitam, bentuknya sama. Kalau ini saya putar pusatnya O negatif 180, nah tentu arahnya nanti searah dengan jarum jam. Kalau tadi berlawanan, oh ternyata bayangannya sama, akan menempati posisi dan tempat yang sama, ya. Anda perhatikan, jadi titik A 2, negatif 1, titik A ini 2, negatif 1 di sini, ya. Ternyata kalau diputar dengan 180 itu sama dengan ini 2, negatif 1. Ini kalau saya putar dengan negatif 180 akan menempati berapa? Negatif 21. Perhatikan ini negatif 21 ada di sini. Jadi ini juga di sini, ini juga di sini nih. Perhatikan ini. Saya tak menggunakan pena ini, ya. Nah, biar anak-anak kelihatan. Nah, jadi titik ini kalau diputar nanti ada di sini. Nah,
ini sama juga dengan yang ada di sini. Sekarang perhatikan titik B. B itu kan berapa? 5 negatif 2 ya. Kalau saya putar pusat O 180, nanti kan hasilnya B set. Hasilnya kan di sini nih. Berapa di sini? Negatif 52. Nah, sama dengan kalau diputar ini. Ya, sama diputar dengan negatif 180. Begitu pula C 71 ya, 71 di sini. Nanti bayangannya adalah di sini negatif 7, negatif 1. Di sini juga 71 dengan negatif 7, negatif 1. Nah, demikian pula dengan D ya. D itu di sini 32, nanti bayangannya adalah negatif 3, negatif 2. Di sini juga 32, nanti bayangannya adalah negatif 3, negatif 2 anak-anak. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa titik P yang bayangannya A, B diputar dengan pusat O 180 derajat, itu hasilnya sama dengan diputar O negatif 180 derajat. Bayangannya adalah kalau AB negatif A, negatif B. Begitu anak-anak ya. Nah anak-anak, kita lanjutkan sekarang dengan rotasi pusatnya O ya, ini sebesar negatif 90 derajat. Berarti kalau negatif, sudut putar arahnya kemana? Searah dengan putaran jarum jam. Oke, kita sediakan dulu bidang kartesiusnya anak-anak ya. Misalkan kita mempunyai titik A, koordinatnya adalah berapa itu? 4,2 ya. Ini akan kita putar, akan kita rotasikan. Nah, ini adalah pusat koordinatnya. Caranya kita buat dulu garis penghubungnya ini, lalu saya tentukan negatif 90, berarti nah di sini ya, arahnya nanti adalah searah dengan putaran jarum jam. Nah, selanjutnya kita hubungkan garis setelah nanti ketemu 90 derajat ya, ini adalah, lalu kita putar ya, berapa tadi? Negatif 90 derajat ya. Nah, ketemunya adalah A aksen di sini. Kalau kita baca koordinatnya berapa? 2, negatif 4. Contoh lagi anak-anak, kita mempunyai titik B. Titik B itu negatif 41. Akan saya putar, kita putar pusatnya O, berarti pusatnya di sini. Kita hubungkan dulu garis pusat, negatif 90. Nah, berarti negatif 90, arah putarnya berarti nanti ke kanan ya. Kemudian hubungkan dulu garisnya, lalu dari sini kita putar set. Nah, ketemulah titik B aksen di sini. Kalau kita baca berapa? 14. Nah, anak-anak perhatikan ya perubahan absis ordinatnya. Jadi dari A42 nanti A aksennya menjadi 2, negatif 4. Ini yang ajekan ini. Ordinatnya nanti berubah menjadi absis. Ordinatnya menjadi absis. Ini kan tetap. Nah, di sininya kan pindah. Yang di sini absis 4, nanti pindah ke sana menjadi negatif 4 ya. Sehingga kalau kita mempunyai titik A, B oleh rotasi pusat O sebesar negatif 90 derajat, nanti yang ajekan ini ya, nanti ini menjadi ordinatnya menjadi absis B, kemudian ini A nanti menjadi min A. Perhatikan, negatif 4 menjadi 4 di sini menjadi negatif 4. Begitu anak-anak ya. Nah, kita lanjut sekarang dengan rotasi 270 derajat, pusatnya masih di O. Ya, ini misalnya kembali titik A-nya di sini 4,2, kita hubungkan 270, berarti arah putarnya ke kiri ya, arah putarnya ke kiri. Sejauh berapa? 270 derajat. Nah, ini kita set gitu ya. Nanti ini kalau kita hubungkan, nah ke sini. 210, ketemulah titik A aksen di sini. Berapa A aksen? 2, negatif 4 ya. Kemudian contoh lagi misalnya B, negatif 32, negatif 32. Diputar 270 berarti berlawanan dengan putaran jarum jam. Ini kita tarik dulu ya, 270. Nah, berarti ini kita putar begini, tarik garis. Perhatikan, putar, set. Nah, nanti akan ketemu B aksen di sini. Berapa? 2,3. Nah, perhatikan lagi perubahannya anak-anak. 42
menjadi 2 negatif 4. Ya, sama dengan yang tadi ya. Ordinatnya menjadi absis, absisnya menjadi ordinat tapi tandanya dilawan. Sehingga kalau kita mempunyai titik A, B, jika diputar pusatnya O 270 derajat nanti akan menjadi B negatif A. Nah, anak-anak perhatikan sekarang perbandingan putaran pusat O negatif 90 dengan pusat O 270 derajat. Ini saya mempunyai bangun ya, yang warnanya hitam ini bangun aslinya. Kalau saya putar negatif 90, ini sudah saya gambar. Nah, bayangannya di sini. Tentu ini arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan. Bayangannya ada di sini. Dan kalau saya ini gambar rotasi, pusatnya O 270. Bangunnya sama, kamu lihat, bangunnya sama. Kalau ini saya putar 270 berarti berlawanan dengan putaran jarum jam, bayangannya di sini. Nah, perhatikan ternyata bayangan dari perputaran pusatnya O negatif 90 itu hasilnya sama dengan perputaran pusatnya O besarnya 270. Ini kalau kita tulis formulanya begini. Jadi kalau saya mempunyai titik P, koordinatnya A, B, diputar pusat O negatif 90, itu sama dengan diputar O 270, bayangannya adalah B negatif A. Bagaimana anak-anak ya? Bisa anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak harus menghafalkan rumus rotasi anak-anak. Perhatikan. Yang pertama, titik PAB rotasi pusat O90 dengan negatif 270 itu kan sama. Ini menjadi negatif BA ya, A-nya diputar ke sini. Kemudian yang kedua, titik PAB 180 dengan negatif 180 itu sama. Nanti AB menjadi min A min B begitu. Yang ketiga adalah titik P koordinat AB diputar 270 itu sama dengan diputar negatif 90. Nanti bayangannya menjadi B negatif A. Ya, contohnya perhatikan, kalau saya mempunyai 53 diputar 90 karena di sini min B, A, nanti di sini menjadi negatif 3,5. Begitu ya. Ini diputar ini dengan diputar ini sama saja. Kemudian titik P negatif 74 ya, diputar 180, ini kan rumusnya min A min B, berarti ini dilawankan 7, ini dilawankan kan min 4, bayangannya adalah ini. Nah, perhatikan yang ketiga anak-anak, saya mempunyai titik P negatif 2, negatif 6, ini kurang kurung ya anak-anak ya, kurang kurung. Nah, saya kasih dulu kurungnya. Kalau saya putar dengan kasih kurung, nah begini, saya putar 270 derajat atau saya putar negatif 90 derajat, maka dari AB menjadi B negatif A. Ini negatif 6-nya tetap, negatif 2 jadi 2. Demikian anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang saya berikan. Ya, kalau anak-anak belum jelas silahkan bisa diputar ulang video ini ya. Anak-anak, kalau video ini bermanfaat silahkan bagi pada teman-temanmu yang lain ya. Saya ingatkan, dukung video ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe ya, tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya itu, agar anak-anak bisa mendapatkan konten terkini dari channel Matematika 100. Terima kasih anak-anak, sehat selalu untuk kalian semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.